Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat pagi. Jadi di pagi ini aku menyiapkan bekal untuk suamiku. Sebenarnya ini tuh videonya udah aku share ya, yang tentang masak, yang menu harian itu. Jadi di sini aku cantumin videonya sekilas aja supaya tahu aku hari ini masak apa untuk bekal suamiku. Jadi untuk bekal suami aku tergantung ya masaknya itu apa. Terkadang ada sayur, terkadang hanya goreng-gorengan saja. Jadi itu nggak harus selalu ada sayur. Karena memang satu dia nggak begitu hobi, terus juga kan aku nggak nyetok sayur itu banyak-banyak gitu loh bun. Sekarang aku waktunya untuk menyiapkan bekal untuk suamiku. Jadi tempatnya kan ada dua, bagian bawah itu aku khususin buat sayur. Enaknya tempat makan ini tuh dia nggak tumpah-tumpah gitu loh bun, meskipun ada airnya. Biasanya kan aku kalau pakai yang pink yang beli di abang-abang itu tuh suka berecetan, ada bekas bumbu aja tuh dia pasti keluar-keluar. Nah kalau yang ini enggak, meskipun aku kasih yang berkuah. Jadi alhamdulillah banget sekarang mah kalau aku masak sayur ya aku bawain sayurnya gitu buat bekal. Biasanya kan yang kering-keringan aja. Ini bukan iklan ya. Karena ini aku beli mandiri, aku beli sendiri gitu di Shopee. Ini ada ikan asin, terus tahu, sambal, sama ada sayur bening juga untuk bekal suami aku. Meskipun masakannya seperti ini karena dibuat dengan cinta, rasanya pun nikmat. Lebay ya. Terima kasih teman-teman udah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk di subscribe. Klik juga untuk tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman tuh gak ketinggalan video-video lainnya. Jadi di video aku itu video yang sangat sederhana. Ya aku nge-share keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Seperti apa sih ya, kayak masak, bersih-bersih. Mungkin nih ada teman-teman lagi mager pas lihat video aku bersih-bersih jadinya semangat. Apalagi kalau aku tuh bersih-bersih ditemenin sama anakku. Jadi tahu sendiri ya kerempongannya itu seperti apa, riwahnya itu seperti apa. Di sini bunda-bunda yang udah punya anak ya, 1 atau 3 gitu ya, udah pasti paham banget rempongnya itu kayak gimana. Emang sih kadang ya kalau aku lagi nyapu gitu, anakku tuh suka nyamperin, meskipun dia udah dikasih mainan, udah dikasih apa, tetap aja dia ngikutin aku. Padahal kan itu berdebu, cuma gimana lagi. Oke, di sini aku lanjutin untuk bersih-bersih dan lap-lap bagian dapurnya. Ini tuh udah sore ya. Aku udah ganti baju, itu pagi, ini sore. Aku jadiin satu videonya nggak apa-apa ya. Nah di sini tuh aku kalau lap-lap bagian dapur, lap semua gitu ya, aku sediain air di baskom, aku kasih sunlight. Nah abis itu aku celup-celupin dah lapnya tuh, lalu aku lap semuanya pakai lap basah. Nanti kalau udah selesai pakai lap basah, baru aku lap lagi pakai lap kering. Ini kalau aku bersihin semua. Nah kadang kan aku nggak tiap hari kayak gini. Kalau tiap hari tuh paling aku lap bagian kompor aja, ya sederhana aja gitu, lap bagian kompor supaya nggak begitu berminyak. Pokoknya kita habis pakai barang-barang kita tuh jangan lupa buat dilap, entah itu kompor, entah itu kulkas, terus kalau ada mesin cuci, pokoknya mah jangan apa ya, jangan lupa buat dielap. Karena kalau kita nih nggak elap-elap itu kan nantinya ada bekas minyak, bekas apa, kadang tuh ada bekas gorengan yang mencelat akhirnya jatuh, jadinya karatan, jadinya berkerak. Nah itu awalnya ada karatan, awalnya ada berkerak kan seperti itu. Apalagi kayak aku nih kan masak airnya di kompor ya,
dimasak itu airnya bukan air galon. Nah kalau dia mendidih kan suka tumpah-tumpah tuh airnya. Nah itu tuh ngaruh banget bikin apa ya, si yang bulat-bulat hitamnya tuh gampang karatan. Kalau seandainya nggak habis dipakai udah adem langsung dielap, itu bisa dia nimbulin cepat karatan, cepat rusak gitu. Ini aku nge-share sesuai pengalaman aku aja. Jadi kalau beres-beres elap-elap itu aku nggak pakai yang semprot-semprot macem-macem karena aku nggak punya. Terus juga aku belum nyediain budgetnya untuk itu. Oke, di sini simak terus videonya ya. Aku udah ngejelasinnya. Simak terus videonya sampai akhir, jangan di skip-skip. Temenin aku buat elap-elap. Rak yang bagian sini udah aku ganti karena kardusnya itu ngejeblos, terus juga udah nggak kokoh. Karena itu tuh bukan apa sih, bukan papan, tapi aku bikin dari kardus. Akhirnya aku minta dibuatkan keranjang kayak tadi. Mohon maaf jika di video awal-awal sampai menit keberapa itu suaranya agak ngebresek-bresek karena aku kan pakai handset biasanya tuh supaya suaranya itu jelas gitu loh. Ternyata handsetnya itu kayak agak rusak gitu, entah itu kenapa, biasanya kan enggak. Nah yang sekarang nih udah beberapa hari sih kayak gitu. Jadi aku udah mencoba nggak pakai handset lagi. Jadi aku harus suaranya lebih kencang lagi saat dubbing. Enaknya aku dubbing pakai handset itu tuh aku nggak harus kencang-kencang suaranya, udah pasti kedengeran. Kalau nggak pakai handset ya apa sih namanya harus lebih kencang lagi suaranya gitu. Aku takut kedengeran sama tetangga, nggak enak, plus juga malu. Nah di sini bagian yang bulat-bulat itu tuh udah aku cuci ya, pasti kamar mandi, tapi nggak aku shoot karena nyucinya tuh di kamar mandi. Aku takut ada yang gimana-gimana, tahu sendiri lah ya, jadi aku menghindari itu. Nah untuk bagian sini aku tempatkan untuk minyak jelantah. Sempat ada yang tanya kalau minyak itu taruh di mana, bekasnya ya taruh di situ. Oke, di sini aku lanjutin untuk membersihkan wajan. Jadi kan aku pernah bilang ya mau ngasih cara aku membersihkan pantat wajan ataupun bagian depan wajan itu seperti apa. Karena kan mungkin teman-teman udah pernah lihat ya wajan aku, disangkanya tuh masih baru gitu, padahal mah udah hampir 2 tahun, udah 2 tahun kali, beli kan pas awal nikah. Anak aku aja lebaran nanti 2 tahun. Nah jadi aku pinjem punya keponakan aku karena aku sendiri udah nggak ada wajan yang gosongnya, maksudnya yang kayak gini tuh udah nggak ada, udah aku sikat-sikat semua. Jadi aku pinjem punya keponakan, untungnya ada tuh dia punya, alhasil ya aku pinjem gitu. Jadi di sini aku masih pakai cara manual, cara yang zaman bahla banget. Cuma ya gitu, harus jangan jijik, terus kita harus kuat gosoknya. Di sini tuh aku pakai abu gosok, tahu kan? Kalau abu gosok tuh dia udah dari zaman dulu banget. Nenek kita udah pakainya abu gosok lah ya. Kalau sekarang kan udah banyak produk-produk yang buat matihin buat mutihin bagian pantat wajan gitu tuh, udah banyak banget produknya macem-macem. Cuma aku belum beralih ke sana, masih pakai yang kayak gini aja. Di sini aku pakein sama sabun colek, merek apa aja ya sabun coleknya, yang penting sabun colek.
lalu kita gosok-gosokannya kayak gini aja gitu sambil pakai tangan. Nah nanti tuh lama-lama, tapi harus digosok pakai yang gosokan panci juga. Ini aku nggak percepat supaya teman-teman tuh tahu prosesnya seperti apa. Ini kalau dari awal nggak digosok ya. Kalau seandainya kita beli terus abis dipakai pantatnya digosok, habis dipakai pantatnya digosok, itu tuh nggak bakal gosong, nggak bakal sampai hitam gitu. Bisanya hitam banget kan karena kita kalau nyuci kadang buru-buru kan ya, asal pakai busanya aja udah gitu, asal pakai busanya aja udah gitu kan. Alhasil jadinya numpuk, jadinya hitam, susah dibersihin sampai tebel gitu. Kecuali kita masaknya di kompor sumbu atau kompor yang apa sih, yang pakai kayu itu, bukan kompor sih, namanya keren kalau di aku, jadi yang pakai kayu gitu. Nah itu tuh pasti bakal sekali masak tuh bakal hitam banget, cepet banget hitamnya. Berbeda sama kita yang pakai gas. Kalau pakai gas tuh gampang dia dibersihin. Kalau pakai kayu tungku gitu tuh bisa dibersihin, tapi ya langsung gosong semua tuh, tangan kita hitam semua. Aku kalau di kampung kayak gitu karena kan nenek masih pakai tungku yang apa sih, pakai kayu gitu. Nah ini aku kasih contohnya yang udah aku gosok, jadi sebentar dulu nih, nggak semuanya aku gosok dulu, jadi aku kasih tahu ke teman-teman bunda-bunda gitu. Di sini bebas ya teman-teman atau bunda-bunda, mau bersihin pantat wajan pakai merek apa terserah, bebas. Di sini aku hanya share apa yang biasa aku lakukan gitu sama wajan aku. Ini adalah yang udah aku gosok sebagian. Nah yang deket sama tangan aku, yang sama jempol aku, itu tuh dia udah lama. Nah itu tuh udah lama banget. Akhirnya dia udah apa ya, bisa sebenarnya masih bisa dibersihin, cuma harus beberapa gosokan, nggak sekali gosok langsung bersih gitu, enggak, paling butuh beberapa hari. Kalau misalnya kita habis pakai langsung cuci gosok, pakai cuci gosok terus, itu tuh dia lama-lama bakal hilang juga. Tapi ya seperti itu prosesnya, lumayan lama. Kalau sehari itu gosok semua sampai kinclong, bener-bener kinclong mencining gitu. Capek. Capek banget asli, karena udah kayak berkerak banget gitu loh. Jadi aku cuma ambil bagian-bagian yang ya lumayan gampang lah ya. Ini sebagai contoh aja supaya teman-teman tuh tahu, oh berarti Bunda Irma kalau bersihin wajan caranya seperti itu gitu. Modalnya murah, abu gosok tuh cuma 2000, sabun 1000, itu nggak bakal habis buat sekali cuci itu karena butuh sabunnya cuma dikit aja. Nah bagian depan juga sama, terlihat kan bedanya, pantatnya jadi kinclong mencining. Buat bunda-bunda yang suka salfok sama wajan aku. Ada juga yang pernah DM aku, Bun wajannya jarang dipakai ya. Terus kalau wajanku jarang dipakai, aku masaknya pakai apa dong gitu kan. Jadi seperti ini caranya, mudah banget, murah banget. Aku di endorse sama abu gosok bohong. Oke, simak terus videonya ya. Untuk bagian depannya itu tuh nggak begitu aku gosok karena anakku udah nangis, daripada nanti dia ngamuk, jadi ya udahlah aku seadanya aja. Intinya mah seperti itu. Kalau kita niat mau lebih kinclongin lagi bisa. Nah itu dia caranya tuh, dan bahannya cuma 2, sabun colek sama abu gosok aja. Itu bagian yang udah aku gosok, kelihatan kan. Nah itu kinclong banget, mencining banget. Nah tinggal yang itu belum, karena itu udah tebel banget, jadi harus lebih sering digosok lagi supaya dia lebih kinclong lagi.
Jadi segini aja video untuk hari ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku berikutnya.